sini ya. Sudah terlihat di screen saudara? Sudah Bu. Oke. Jadi tadi komparasi antara hedging, lindung nilai, dan spekulasi. Dalam kasus ini yang dilakukan sama-sama membeli kontrak. Hanya bedanya kalau kasus yang pertama ini digunakan untuk lindung nilai karena memang perusahaan memerlukan dana dalam bentuk dolar Amerika ya, sehingga melakukan hedging, membeli kontrak forward. Tetapi kalau spekulator itu tidak bertujuan tertentu ya, tapi betul-betul hanya berekspektasi terhadap spread, selisih antara kurs spot dengan kurs kontrak forward dalam kasus ini. Jadi kalau ekspektasi saya nanti 3 bulan lagi kurs dolar Amerika terhadap rupiah itu adalah 16.000 per dolar Amerika, 16.000 rupiah per dolar, maka saya melakukan kontrak forward sekarang 3 bulan lagi ya, dan ketika betul-betul 16.000 maka saya mendapatkan keuntungan dari kontrak forward 14.500, saya jual ke pasar spot 16.000, ada selisih sebesar 1.500 per dolar. Nah tergantung berapa dolarnya ya, 1.500 kalau 4 juta dolar kontraknya ya 4 juta kalikan 1.500, itu adalah spekulasi ya, spekulasi. Tapi dalam kasus ini yang pertama tadi adalah digunakan untuk lindung nilai atau hedging ya, tetapi aktivitas yang dilakukan sama, tidak berbeda. Baik, itu penjelasan dari contoh dari hedging ya, hedging dan spekulasi. Kemudian tipenya selain, kalau tadi contohnya forward ya, forward kontrak ini obligation to conduct a transaction. Jadi karena forward ini merupakan obligasi kewajiban ya, kewajiban untuk melaksanakan transaksi sesuai dengan yang tuliskan dalam kontrak. Nah di dalam kasus ini seandainya kurs spotnya kontraknya jatuh tempo adalah 12.000 misalnya ya, maka saya tidak boleh mangkir, harus menjalankan ini karena kontraknya adalah kontrak forward, harus dilaksanakan apakah menguntungkan atau merugikan ya, sesuai dengan kesepakatan kontrak forward. Lalu apa bedanya dengan future? Future ini sama seperti forward, hanya distandarisasikan, standardized forward, ukurannya tertentu ya, dan diperjualbelikan di bursa. Kalau forward tidak harus melalui bursa. Kalau di Indonesia ada bursa berjangka Jakarta misalnya ya. Nah, forward bisa melakukan kontrak baik di perusahaan valuta asing misalnya ya, ataupun melakukan kontrak forward di bank misalnya. Itu beda forward dan future. Sama-sama keduanya merupakan obligation atau kewajiban untuk menjalankan transaksi tertentu. Nah, karena wajib maka harus dilaksanakan meskipun menguntungkan ataupun merugikan. Itu persamaan antara forward dan futures. Nah, lalu apa bedanya dengan option yang ketiga, option atau opsi ya, opsi. Kalau forward dan futures dua-duanya obligation, kewajiban. Maka option ini merupakan rights atau hak ya, hak untuk menjalankan transaksi tertentu, rights. Nah, kemudian karena hak, maka boleh dilaksanakan, boleh juga tidak dilaksanakan. Kalau menguntungkan, baik untuk pembeli opsi, maka akan dilaksanakan. Tapi kalau tidak menguntungkan, maka tidak akan dilaksanakan. Nah, kalau saudara di MK ataupun di materi mata kuliah yang lain dibahas mengenai good corporate governance (GCG) ya, ada mekanisme internal yang digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan perilaku manajer ya, salah satunya dengan melakukan kontrak kompensasi. Nah, opsi bisa digunakan untuk kontrak kompensasi, misalnya yang opsi terhadap saham ya, atau stock option opsi saham, untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang, itu option, rights to conduct a transaction.
Kalau menguntungkan akan dilaksanakan hanya, tapi kalau tidak menguntungkan tidak dilaksanakan. Kemudian gabungan antara option dan future, option on future, kontra future as underlying asset. Jadi yang dijadikan sebagai underlying assetnya adalah kontrak future. Kalau stock option yang dijadikan underlying asset adalah stok atau saham ya. Nah, kesemuanya ini forward, future dan option merupakan tipe derivatif yang yang menguntungkan sekaligus merugikan, yang win-lose ya, win-lose. Kalau penjual opsi atau forward atau futures ini untung, penjualnya untung, maka pembelinya rugi. Dan sebaliknya, kalau pembelinya rugi, maka penjualnya untung. Dan total keuntungan maupun kerugian ini kalau dijumlahkan akan sama dengan 0. Nah, itu yang disebut dengan zero sum game. Zero sum game, gitu ya, zero sum game. Permainan yang menyamakan total keuntungan dan kerugian sama dengan 0. Jadi kalau saya membeli kontrak forward, futures ataupun option dari saudara, lalu saya untung 1 juta, ya maka saudara akan rugi 1 juta. Tentunya di luar biaya transaksi dan pajak ya. Ini yang disebut dengan zero sum game. Forward, futures, option adalah transaksi yang memberikan keuntungan sekaligus kerugian pada penjual dan pembeli. Tidak bisa win-win tetapi selalu win-lose. Satu-satunya derivatif yang bisa memberikan keuntungan baik untuk penjual maupun untuk pembeli adalah swap. Contoh swap kita sudah bahas di materi minggu lalu ya, ada contoh swap kan? Swap ini merupakan agreement to exchange sets of cash flows. Agreement, persetujuan untuk melakukan pertukaran aliran kas ya, ini utamanya untuk tingkat bunga ya. Tingkat bunga yang minggu lalu kasusnya ada nasabah yang memiliki rating kredit yang tinggi dan rating kredit yang rendah, kemudian melakukan exchange ya, melakukan pertukaran aliran kas. Nah, ternyata dengan itu bisa didapatkan biaya bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan ketika langsung menghubungi lender atau pemberi pinjaman atau bank dalam hal ini ya. Itu untuk tipe derivatif. Jadi sekali lagi, forward, futures, option memiliki persamaan. Persamaannya apa? Ketika derivatif ini transaksinya memberikan keuntungan sekaligus kerugian ya pada dua belah pihak yang menjalankan kontrak. Kemudian apa beda forward dan futures dengan option? Kalau forward dan futures keduanya merupakan obligation, kewajiban ya, jadi harus dilaksanakan apakah menguntungkan atau merugikan. Sedangkan option merupakan hak. Hak ini akan dilaksanakan kalau menguntungkan dan tidak dilaksanakan kalau merugikan. Lalu ada apa bedanya forward dan futures? Forward dan futures sama-sama derivatif yang merupakan kewajiban. Bedanya forward ini tidak distandarisasikan, tapi futures distandarisasikan, baik ukurannya maupun diperdagangkan di bursa ya, di bursa berjangka. Jadi kalau satuan dari kontrak dolar Amerika, satuannya adalah per 10.000 misalnya ya, maka saudara tidak bisa membeli 15.000, bisanya 2 kontrak, 2 kali 10.000. Itu yang dimaksudkan dengan standardized forward. Sedangkan forward tidak tidak terstandarisasi, maka besarannya tergantung pada kebutuhan pembeli, gitu ya. Itu perbedaan dan kesamaan secara umum antara forward, futures, option, dan swap. Ada yang mau didiskusikan dulu sampai sini? Bisa diikuti? Saya, oke. Kita lanjutkan dengan pengertian forward. Forward ini merupakan kontrak antara dua pihak
untuk membeli atau menjual underlying asset, aset tertentu dengan pre-specified amount, jumlah yang sudah ditentukan, harga yang sudah ditentukan, dan delivery time, waktu pengiriman di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Jadi kalau saudara melakukan persetujuan untuk membeli sesuatu, barang ataupun layanan ataupun jasa sekarang, kemudian kontraknya dilakukan sekarang, tetapi transaksinya dilaksanakan di masa yang akan datang, dan jumlahnya sudah ditentukan sekarang, harganya juga sudah, kemudian waktu pengirimannya juga sudah ditentukan sekarang, 2 bulan lagi, sebulan lagi, harganya sekian juta, lalu jumlahnya sekian unit, ya itulah forward kontrak. Sehingga pada dasarnya kontrak forward ini juga sudah dilaksanakan dalam dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau misalnya orang tua saudara melakukan kontrak yang berisi inden mobil, misalnya ya, inden mobil. Di kontrak itu disetujui bahwa orang tua saudara akan membeli mobil jenisnya ini, kemudian harganya sekian, kapan akan diterima mobilnya. Baik, sebenarnya itu sudah masuk dalam kelompok kontrak forward. Atau kalau saudara mungkin pernah tahu mengenai kasus Ijon. Pernah dengar kasus Ijon? Belum pernah dengar Ijon. Ijon itu kalau ya semoga sekarang sudah tidak ada lagi ya. Kalau para petani itu, misalnya petani buah atau petani apapun, menjual hasil panennya, tapi kontraknya sekarang gitu. Ketika pohonnya belum berbuah, belum musim ya, misalnya apa? Yang musiman itu apa? Kebanyakan di Indonesia buah itu musiman ya, misalnya mangga ya. Kontraknya dilakukan sekarang ketika pohonnya belum berbuah. Tetapi kan orang sudah punya data kan, data masa lalu, rata-rata hasil panen itu sekian ratus atau sekian puluh kilogram misalnya ya, buah. Nah lalu kontraknya sekarang sementara pohon itu belum berbuah ya, belum berbuah. Atau padi juga seringkali begitu. Melakukan kontrak forward pengisiannya ini, transaksinya sekarang ketika petani masih memulai untuk menanam padi. Untuk nanam padi kan perlu dana ya, membeli pupuk, membayar tenaga kerja dan seterusnya. Nah, salah satu alasannya biasanya cash flow, kesulitan keuangan ya, keuangan untuk memenuhi kebutuhan menanam. Nah, kontraknya sekarang, kontrak dengan pengijon, setuju 4 bulan lagi ketika panen akan membeli dengan harga sekian ratus juta. Berapapun harga panen. Nah, maka karena kontrak forward harus dilaksanakan ya. Apakah panennya berhasil atau tidak? Nah, ini juga memindahkan risiko dari petani ke pengijon di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, biasanya juga harganya tidak setinggi kalau petani langsung panen. Nah, salah satu alasannya adalah cash flow ya, aliran kas. Nah, itu juga masuk dalam kelompok kontrak forward. Kontraknya dilakukan sekarang, kemudian eksekusinya nunggu padinya panen ya, tapi petani ini masih bisa, itulah premium yang dibayarkan ya, sudah bisa menggunakan uang untuk aktivitas. Itu juga kontrak forward. Semoga sudah tidak ada lagi, karena biasanya pihak yang lemah itu yang dirugikan ya, biasanya begitu. Baik, jadi karena forward ini merupakan obligation, maka harus dilaksanakan, baik itu menguntungkan ataupun tidak menguntungkan. Lalu di pasar uang ini dikenal sebagai long dan short ya. Ada long position, ada short position. Kalau long ini posisi menjual. Kalau short posisi membeli, short selling, membeli saham yang tidak dimiliki ya, short selling. Membeli, long itu long position on forward, berarti saudara menjual kontrak forward.
short position on forward, berarti saudara membeli kontrak forward, bisa membeli, bisa juga menjual, gitu ya. Bukan panjang atau pendek, tapi membeli dan menjual. Ini istilah dalam saya nggak tahu penyebabnya ya, penjelasannya mengapa long itu menjual dan short itu membeli. Baik, kita lanjutkan dengan contoh untuk arbitrase ya. Contoh untuk arbitrase. Cuman ini data sudah lama sehingga kursnya mungkin agak tidak realistis ya, tapi nggak apa-apa ya untuk analogi contoh. Contohnya ini untuk arbitrase, untuk money machine, datanya spot price. Spot price itu maksudnya sekarang ya. Harga di pasar spot itu adalah kurs di pasar spot adalah 10.000 per dolar, 10.000 per dolar. Jadi kalau saudara punya uang 1 juta, kemudian ditukarkan dolar, maka akan dapat 1 juta dibagi 10.000, gitu ya? Atau berapa? 1 juta dibagi 10.000 itu berapa? 100 dolar. Saudara punya 10 juta, kursnya 10.000, maka saudara kalau membeli pasar spot akan mendapatkan 100 dolar, gitu ya, 100 dolar. Baik, lalu 1 year forward price, kalau uang itu saudara jual, tapi di kasus ini sebelum dijual diindikan dulu ya, didepositokan ya. Lalu ada kontrak yang disebut dengan 1 year forward price. Kalau ada investor yang melakukan kontrak forward itu kursnya adalah 15.000 per dolar. 15.000 per dolar. Selama 1 tahun ya, 1 tahun 15.000 per dolar. Jadi kalau kontraknya sekarang, maka kurs forwardnya 15.000 setahun lagi ya, setahun lagi. Jadi mau beli ataupun mau jual, kursnya adalah sekian ya. Lalu ada US dollar interest rate, tingkat bunga dalam dolar Amerika 10% per tahun. Jadi kalau saudara tabung depositokan dolar tadi, maka bunganya adalah, karena tadi yang dipegangkan dolar ya, tingkat bunga 10%, maka tinggal dikalikan 110%. Lalu ideal interest rate-nya 30% per tahun. Tingkat bunga Indonesia rupiahnya adalah 30% per tahun. Lalu pertanyaannya, apakah ada arbitrase opportunity, ada kesempatan untuk mendapatkan arbitrase dari selisih transaksi itu? Nah, kemudian itu katanya lalu yang dilakukan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 transaksi di money machine ini. Karena kalau 1 transaksi saja tidak bisa disebut sebagai arbitrase ya, arbitrase itu lebih dari 1 transaksi. Boleh sama, transaksinya boleh juga beda arbitrase. Sama itu misalnya apa? Sama-sama menjual atau membeli saham, tapi di pasar yang berbeda. Karena waktu transaksi kan berbeda ya, bisa 24 jam itu ada terus kan. Saudara membeli saham Telkom di IDX, di Indonesia Stock Exchange, lalu menjual saham Telkom di pasar New York misalnya ya, New York Stock Exchange, bisa saja dilakukan ya. Baik, di kasus ini arbitrasenya meliputi investor tadi pinjam 10 juta rupiah ya, pinjamnya dalam rupiah. Jadi investor ini memegang dana sebesar 10 juta rupiah yang didapatkan dari pinjam. Kalau interest rate-nya 30%, setahun lagi dia harus kembalikan berapa? 30 juta dikali 30%. Sekarang pinjam 10 juta, lalu setahun lagi dia harus mengembalikan 10 juta ditambah 30% kali 10 juta, gitu ya? Ya betul ya? Iya. Oke.
Lalu yang dana yang 10 juta tadi kan yang dimiliki 10 juta ya yang ada di tangan. Converted to dollar with spot at 10,000. Jadi dana yang 10 juta tadi dikonvert, ditukar, diubah dalam bentuk dolar dengan kurs spot. Kurs spotnya kan tadi 10.000 ya. 10.000, maka dolar yang di tangan menjadi berapa? 100. 10 juta dibagi 10.000 kan? 1.000. Dolarnya menjadi 1.000. 1.000. 1000 ya, 10 juta dibagi 10.000. 1.000 atau 10.000? 1.000. 1.000 dolar ya, 1.000 dolar, oke. 1.000 dolar yang di tangan ya. Kemudian 1.000 dolar tadi didepositokan dalam dolar dengan tingkat bunga 10%. Berarti setahun lagi akan mendapatkan dolar berapa? Investasinya berapa? 1.000 dolar dari hasil convert tadi. Kemudian besarnya tingkat bunga adalah 10%. 10% depositonya. Maka di akhir tahun akan mendapatkan dolar berapa? 1.100 dolar. 1.100. Oke, 1.000 ditambah 10% kali 1.100. Berarti nanti di akhir tahun akan mendapatkan dolar sebanyak 1.100. Oke ya. Nah, karena 1.100 yang akan didapatkan, maka investor tadi bisa sell dolar forward. Yang 1.100 tadi bisa dijual forward. Melakukan kontrak forward dengan kurs 15.000. Jadi nanti ketika kontrak depositonya jatuh tempo, yang 1.100 tadi akan diberikan pada pembeli kontrak forward, ya kan? Lalu pembeli kontrak forward akan mengeluarkan dana karena kursnya 15.000, berarti berapa yang dikeluarkan oleh pembeli kontrak forward? 16.500.000, Bu. 16.500.000, oke ya, 16.500.000. Di waktu yang sama di akhir tahun, investor ini harus membayar berapa tadi? 13 juta ya? 13 juta, karena pinjam 10 juta dengan interest rate 30%, maka yang harus dikembalikan adalah 13 juta. Yang diterima 16.500.000, dia harus mengembalikan 13 juta. Maka berapa selisih dari dana yang diterima dengan dana yang diterima dari kontrak forward dengan dana yang harus dibayarkan pada bank karena dia pinjam 10 juta dengan interest rate 30%. Selisihnya berapa? 500, Bu. 3,5 juta. Berapa? 3.500.000. Oke, 13.500 dari 16.500 dikurangi 13 juta. Jadi ada keuntungan ya. Berarti dalam kasus ini ada arbitrage opportunity, peluang untuk melakukan arbitrase dan mendapatkan keuntungan. Jadi sudah oke semua? Slide-nya tadi setelah ini ya, yang tadi saudara hitung itu ya. Kalau ini 0, ini next year, jadi 1 tahun sekarang ya. Borrow 10 million, 10 juta rupiah, kemudian tingkat bunganya 30%. Next year, 1 tahun sejak sekarang harus membayar 13 juta ya. Lalu yang 10 juta ini dibelikan dolar dalam pasar spot, pada pasar spot. Converted to dollar 10 juta dengan kurs 10.000, maka akan mendapatkan dolar sebanyak 1.000 gitu kan.
Lalu 1.000 ini didepositokan, deposit 1.000 ini ya, deposit 1.000, kemudian interest rate-nya berapa? 10%, maka di akhir tahun akan mendapatkan $1.100. Yang $1.100 ini kan akan didapatkannya akhir tahun ya, tapi kontrak forward-nya kan bisa dilakukan sekarang toh. Sell forward kontrak kurs ini sudah disepakati sekarang toh. Terus menjual kontrak forward nilainya berapa, jumlahnya berapa, $1.100. Berapa kursnya, harganya berapa, 15.000. Kontraknya sekarang, transaksinya akhir tahun. Sehingga di akhir tahun ketika depositonya jatuh tempo 1.100, ini akan diberikan pada pembeli kontrak forward ya, 1.100, dan sebaliknya pembeli kontrak forward akan membayarkan dana sebesar $16.500 ke investor tadi yang pinjam 10 juta. Nah, sehingga dana yang didapatkan adalah 16,5 juta ya, 16.500.000. Ini yang didapatkan ya. Lalu di sisi yang lain, investor ini harus membayarkan ini ya, membayarkan 13 juta. Mengapa 13 juta? Dia pinjam 10 juta dengan interest rate 30%, 13 juta ya. Yang diterima 16,5 juta dari sell forward, lalu yang harus dibayarkan 13 juta. Ada selisih sebesar 3,5 juta. Ini untuk contoh kasus ya, saudara boleh juga mencari contoh kasus yang lain. Maknanya ketika ada transaksi yang lebih dari satu di derivatif maupun gabungan antara derivatif dan bukan, kalau pinjam sama mengembalikan, membeli kontrak forward kan bukan derivatif ya. Derivatifnya dalam hal ini adalah sell forward. Derivatifnya hanya ini. Lalu mendapatkan keuntungan berarti ada arbitrage opportunity. Itu ya, ini untuk kasus yang pertama. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Belum, Bu. Belum, bisa dipahami ya? Ini untuk... Saya boleh bertanya. Gimana? Tadi yang P1100 itu kita apa ya Bu? Yang di bawah next year itu kan ada gate-nya 1.100. Yang dibayarkan 1.100 itu yang dibayar apa ya? 1.100 ini mungkin analoginya juga kebalik gini. Saya pakai analogi Bagas ya. Bagas pinjam ke bank 10 juta dengan tingkat bunga 30%. Setahun lagi Bagas harus membayar 13 juta. Oke ya. Lalu uang yang di tangan kan 10 juta ini ya. Bagas sekarang megang 10 juta. Kemudian dibelikan dolar dengan kurs 10.000, sehingga dolar yang dipegang Bagas sekarang itu 1.000. Sekarang yang dipegang ini kan, Bagas megang ini ya. Nah, uang 1.000 ini lalu didepositokan. Deposito dalam dolar. Kalau ini kan pinjam dalam rupiah, ini deposito dalam dolar. Dalam dolar, tingkat bunganya 10%, sehingga nanti di akhir tahun, setahun lagi, Bagas akan mendapatkan dolar 1.100. Sekarang pegang dolar atau tidak? Sekarang, setelah deposito. Tidak kan? Deposito dolarnya yang 1.000 kan didepositokan. Sekarang tidak megang apa-apa. Tetapi nanti setahun lagi akan dapat 1.100 ini kan? 1.100. Nah, sekarang meskipun Bagas tidak megang dolar, apalagi rupiah sudah dibelikan dolar, bisa melakukan kontrak forward, menjual kontrak forward misalnya ke Trinita misalnya ya. Trinita ini yang membeli kontrak forward. Bagas menjual kontrak forward pada Trinita sebesar 1.100. Kursnya berapa? 15.000. Jadi Trinita dan Bagas sudah bersetuju bahwa nanti setahun lagi
akan ada transaksi senilai 1.100 dikalikan 15.000. Trinita akan bayar ke Bagas sebesar 15.000 kali 1.100 atau 16,5 juta. Dan ini akan diterima oleh Bagas dan Trinita akan menerima 1.100. Trinita menerima 1.100. Gitu ya. Jadi Bagas setelah kontrak forward ini dilaksanakan akan memegang uang senilai 16.500.000. Sudah oke? Bagas sampai sini? Iya Bu, bisa dimengerti. Tadi yang ditanyakan yang mana? Yang P 1.100. Oh ini P 1.100 ini. Saya yang bayar. Iya, Bagas membayarkan 1.100 ke Trinita dan Bagas mendapatkan 16,5 juta dari Trinita. Sudah, oke? Ada yang lain yang mau didiskusikan? Saya, Bu. Sudah oke semua? Baik, itu contoh untuk bagaimana, Ikrimah? Saya, Bu, Ajeng Fitria. Oh, silakan, Ajeng. Jika suatu pihak melanggar suatu forward, itu kan pasti ada konsekuensinya ya, Bu. Nah, contoh dari konsekuensi tersebut itu apa ya, Bu? Kalau melanggar kontrak forward itu tidak boleh, harus dilaksanakan. Ya bisa disu nanti, bisa karena melanggar kontrak. Berarti nanti itu adalah perbuatan yang bisa bisa disu itu dipermasalahkan di pengadilan ya, Mas Jeng? Iya, Bu. Nah, terima kasih. Karena melanggar kontrak ya, berarti nanti akan masuk dalam hukum perdata ya, kan kena ketentuan hukum perdata karena melanggar kontrak. Jadi kalau melakukan kontrak forward maupun futures, karena ini merupakan obligation, sifat produknya adalah obligation, kewajiban. Jadi harus dilaksanakan. Nanti kalau kebanyakan melanggar ketentuan ya bisa kena blacklist ya. Kalau di keuangan kan begitu. Kalau sudah masuk ke blacklist ya akan masuk dalam daftar hitam, tidak ada trust ya. Nah di keuangan kan trust itu merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Ya meskipun lalu kalau bermasalah di hukum lalu akan jadi debatable ya, terutama mengenai enforcement-nya, pelaksanaannya. Sudah dituntut sekian tapi ternyata ketika pelaksanaan dan seterusnya. Tapi intinya itu melanggar ketentuan. Ada yang lain? Belum, Bu. Oke, kita lanjutkan ya di materi berikutnya, hedging with forward. Tadi contohnya sudah ya, contoh dari hedging dengan melakukan kontrak forward. Bisa forex, foreign exchange, bisa juga kalau hedging forex receivable ini maksudnya yang berkaitan dengan kurs ya, kurs mata uang, contohnya tadi yang di awal. Atau bisa juga hedging against increase in raw material price. Kalau diekspektasikan harga bahan baku itu akan meningkat ya, maka bisa melakukan kontrak forward sepanjang ada yang menawari ya. Jadi transaksinya sekarang, kontraknya sekarang digunakan untuk melakukan pembelian raw material bahan baku di masa yang akan datang. Hari ini saya melakukan kontrak untuk membeli bahan baku pada saudara dengan harga sekian, sejumlah sekian. Nah itu kontrak forward. Karena ekspektasi kalau raw materialnya itu akan naik. Atau hedging stock investment portfolio investasi saham bisa juga dengan melakukan hedging. Tapi fokusnya itu ya, karena hedging kalau hedging stock investment portfolio ini bisa dilakukan dengan option, stock option ya, stock option nanti kita bahas setelah ini. Lalu yang hedging forex ini bisa dengan forward
Demikian juga increase in raw material. Kalau exchange stock instrument portfolio, kalau menggunakan forward, maka sifatnya adalah obligation, tapi dimungkinkan untuk yang sifatnya rights atau hak, ya, hak, maka bisa dilaksanakan, bisa juga tidak dilaksanakan. Baik, kita bahas option. Option ini merupakan kontrak yang memberikan pada holder pembeli, maksudnya sama ya, a rights itu hak, to buy. Nah, kalau haknya hak untuk membeli itu yang disebut dengan call option. Sell itu adalah put option. Jadi put itu ada dua macam. Yang pertama put option dan yang kedua call option, ya boleh dibolak-balik ya. Ada call option dan ada put option. Call dan put. Kalau call ini hak untuk membeli, tapi kalau put hak untuk menjual. Ya. A certain amount of a certain underlying asset. Sejumlah tertentu dari aset yang mendasari tertentu. With a certain predetermined price. Jadi dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu yang disebut sebagai strike price atau exercise price. Strike price, exercise price itu sama ya. At a certain time in the future. Pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, khususnya option ada yang disebut dengan tipe Amerika dan tipe Eropa. Ada dua jenis ya, tipe American option dan European option. Nah, ini kan karena merupakan hak, maka bisa dilaksanakan, bisa juga tidak dilaksanakan. Pertanyaannya, lalu kapan akan dilaksanakan atau dieksekusi haknya ya? Dieksekusi haknya. Maka tergantung pada tipenya ini. Kalau American option, eksekusinya atau pelaksanaannya bisa setiap saat sampai dengan jatuh tempo. Setiap saat sampai dengan jatuh tempo. Jadi kalau misalnya umur menggunakan American option, umur kontrak opsinya 1 bulan, maka mulai besok sudah boleh dilaksanakan sampai dengan sebulan lagi. Tapi kalau European option yang model Eropa, maka eksekusinya adalah pada saat jatuh tempo. Jadi kalau kontrak opsinya menggunakan European option selama 1 bulan, maka transaksinya hanya bisa dilaksanakan pada tanggal 2 Januari. Gitu ya. Nah, kalau libur yang menyesuaikan, misalnya karena bursanya libur, tidak ada transaksi karena libur tahun baru yang menyesuaikan. Ini bedanya ya. Beda dari American dan European. Kemudian price premium option versus price of underlying asset. Nah, ini juga nanti kalau di model ada salah satu model yang digunakan untuk menentukan price ini. Saya akan memberikan contoh ini saja ya. Contoh untuk yang call option dan put option ya, call option dan put option. Ini kita coba dulu yang call option ya. Call option masih ingat ya? Call option adalah oke, kita khususkan pada stok biar gampang menjelaskannya ya. Stok saham maksudnya. Stock call option merupakan option atau hak untuk membeli saham dengan harga tertentu sejumlah tertentu di masa yang akan datang ya, karena ini merupakan hak maka boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Nah, misalnya setiap kontrak, harga kontraknya adalah harga kontrak opsi atau harga opsi sama dari opsi call adalah misalnya berapa? 2000.
misalnya ya. Harga kemudian exercise price. Harga exercise-nya ya. Nah, harga underlying asset-nya misalnya berapa? 100.000 gitu ya misalnya, 100.000 rupiah. Nah gini ya, jadi dengan membeli kontra opsi call sebesar 2.000, saudara punya hak untuk membeli saham dengan harga 100.000 pada berapapun harga pasar saham. Pada berapapun harga pasar saham. Nah sekarang misalnya market price-nya, harga pasarnya adalah misalnya berapa? 125.000 misalnya ya. Ternyata selama masa opsi, periode opsi, harganya adalah 125.000. Saudara akan eksekusi atau tidak? Eksekusi itu maksudnya harga kontra opsi saham itu dilaksanakan. Saudara akan laksanakan atau tidak? Laksanakan. Dilaksanakan atau tidak? Dilaksanakan. Mengapa dilaksanakan? Dilaksanakan Karena harganya lebih murah dibandingkan market pricing. Karena harganya lebih murah dibandingkan dengan market price. Jadi saudara akan laksanakan. Berapa keuntungan saudara kalau melaksanakan? 23.000. 25.000. Keuntungannya adalah 23.000. Keuntungannya dari spread harga saham 125.000 dikurangi 100.000 ya, atau sebesar berapa? 25.000. Tetapi di awal saudara sudah mengeluarkan dana senilai 2.000 sehingga keuntungan netonya adalah 25.000 dikurangi 2.000. 20 gitu ya. 23.000 per kontra opsi. Nah tergantung berapa kontra opsi yang saudara beli gitu kan. Sudah semua? Keuntungannya, keuntungan netonya adalah dari selisih harga harga saham 125.000 dikurangi saya singkat begini, dikurangi 100.000 dikurangi 2.000. Nah gini ya, kalau market price-nya 100.000 saudara eksekusi atau tidak? Tidak. Tidak. Mengapa tidak? Karena tidak memperoleh keuntungan. Karena tidak memperoleh keuntungan. Saudara untung atau tidak dengan tidak eksekusi? Tidak untung tapi juga tidak rugi. Tidak untung tapi tidak rugi. Di awal tadi sudah keluar uang 2.000 tak? Iya. iya Bu, rugi harusnya. Berarti rugi berapa? 2.000. Ruginya 2.000. Itulah keuntungan kerugian maksimal dari pembeli sebesar 2.000 ya. Kerugiannya tidak akan lebih dari 2.000.
Kerugian pembeli tidak akan lebih dari 2.000. Demikian juga keuntungan penjual. Keuntungan penjual maksimal juga 2.000, tidak akan lebih dari 2.000. Sementara keuntungan maksimal pembeli secara konsep adalah unlimited, tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Karena semakin tinggi market price, keuntungan dari pembeli adalah semakin tinggi. Dan sebaliknya, kerugian dari penjual juga unlimited, tidak terbatas. Semakin mahal harga saham, maka semakin tinggi kerugian dari penjual. Nah, kontrak call option ini digunakan sebagai hedging, lindung nilai pada saham ketika kecenderungan harga sahamnya naik. Jadi kalau 125.000 market price saudara eksekusi, lalu kalau 100.000 tidak eksekusi, ya tidak eksekusi. Nah, pada harga pasar berapa saudara akan mulai eksekusi? Apa, Bu? Rp102.000. 102.000. Kalau market price-nya 102.000, saudara akan eksekusi. Eksekusi atau tidak eksekusi? Nah, kalau lebih dari 100.000 dieksekusi. Kalau 102.000 dieksekusi atau tidak dieksekusi? Tidak, karena tidak mendapatkan keuntungan. Kalau 102.000 tidak dieksekusi. Kalau tidak dieksekusi untung atau rugi? Enggak untung, enggak rugi. Tidak untung, tidak rugi. Kalau tidak dieksekusi, maka rugi. Rugi sebesar berapa? 2.000 sebesar harga opsi. Kalau tidak dieksekusi, saudara akan rugi 2.000. Jadi kalau market price-nya 102.000, saudara akan eksekusi atau tidak eksekusi? Eksekusi berarti, Bu. Eksekusi, ya itulah harga pasar ketika mulai dieksekusi. Kalau sudah kurang dari 2.000 tidak dieksekusi ya, karena tidak melakukan apa-apa. Dengan melakukan apa-apa dihitung keuntungan atau kerugiannya, mana yang lebih tinggi gitu kan. Ketika harga 102.000, kalau 101.000 eksekusi atau tidak? Tidak. Tidak juga, jadi dimulainya di 102.000. Maaf ya, ini kok jadi laptopnya panas, jadi suka muncul. Baik, ini untuk call option. Ada yang mau didiskusikan dulu sampai sini? Saya mau tanya, Bu. Silakan. Stock call option ini berlaku buat satu kali transaksi ya, Bu? Iya, satu kali transaksi. Itu ada aturan berapa lotnya sahamnya nggak, Bu? Kalau secara umum tidak ya, tapi di Bursa Efek Indonesia sejak produk ini tidak ada lagi sejak krisis tahun 2008. Kalau dulu ada, sebenarnya kalau saudara lihat misalnya di Facebook mengenai laporan aktivitas bursa, itu ada informasi opsi call, opsi put, tetapi limited, sangat sedikit gitu informasinya. Karena dulu pernah ada, tapi sekarang tidak ada lagi. Nah, lalu kalau ketika ada di bursa, ketika masih ada di bursa, dulu juga tidak dibebaskan pada semua saham, tapi hanya 4 saham yang liquid ya, diantaranya bahwa PPLKM, lalu apalagi 4 saham. Kemudian kontraknya, kalau secara konsep kontraknya ini bisa memberikan keuntungan ataupun kerugian yang unlimited, yang tidak terbatas ya. Tetapi di bursa waktu itu dibatasi sampai dengan 10%. Jadi kalau pergerakan harga sudah melebihi 10% atau kurang dari 10% dari
exercise price, maka sudah otomatis akan dieksekusi. Tujuannya apa? Untuk membatasi keuntungan dan juga sekaligus kerugian sampai hanya pada angka 10%. Kalau konsepnya tidak dibatasi kan menjadi unlimited ya. Keuntungan atau kerugiannya adalah unlimited, tidak terbatas. Tapi dengan pembatasan 10% maka akan membatasi keuntungan maupun kerugian. Karena selalu win-lose ya, atau zero sum game yang tadi kita bahas di depan. Begitu, Susi? Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi satu lagi contoh untuk put ya. Semoga nggak ada masalah itu bedanya. Contoh untuk put option. Put option adalah ini khusus untuk stok ya, biar gampang analoginya saudara sudah kenal dari dengan stok. Stock put option merupakan hak untuk menjual saham dengan harga tertentu, jumlah tertentu di masa yang akan datang. Karena hak maka boleh dilaksanakan, boleh juga tidak dilaksanakan ya. Nah, stock put option ini, oke, kita langsung ke contohnya. Misalnya sama ada harga kontrak ya, harga kontrak misalnya berapa, 1.000 per kontrak misalnya ya, makanya dibuat kecil. Kemudian dari kontrak ini saudara punya hak untuk menjual saham dengan harga atau yang disebut dengan exercise price ya. Exercise price. Dengan harga misalnya kita buat angkanya berapa? 200.000 gitu ya misalnya ya. 200.000. Nah, gitu ya. Kontrak opsi, jadi dengan membeli kontrak opsi sebesar 1.000, saudara punya hak untuk menjual saham dengan harga 200.000 per lembar opsi. Nah, tergantung kontraknya kan. Kalau kontraknya membeli 10 ya berarti punya hak untuk membeli saham sebanyak 10 lembar, menjual saham dengan harga 200.000 per lembar sebanyak 10 kontrak. Nah, nanti pertanyaannya ketika harga pasar saham itu adalah misalnya berapa? 150.000. Apakah saudara akan eksekusi stock put optionnya? Eksekusi, Bu. Eksekusi. Berapa keuntungannya kalau dieksekusi? 49.000. 49.000. 49.000 dari selisih harga saham. Jadi saudara punya hak untuk menjual saham ke saya dengan harga 200.000. Ketika harga pasar sahamnya 150.000, ada spread 50.000 ya, spreadnya 50.000 dari harga saham. Sementara saudara sudah mengeluarkan biaya kontrak sebesar 1.000 ya, 1.000 rupiah per kontrak opsi, sehingga keuntungan netonya adalah 49.000. Lalu ketika harga pasar sahamnya adalah misalnya 225.000. Apakah saudara eksekusi? Tidak. Tidak. Kalau tidak dieksekusi, untung atau rugi? Rugi, Bu. Ruginya berapa? Ruginya 1.000. 1.000 sebesar harga opsi ya, sebesar harga opsi. Nah, lalu pertanyaannya seperti tadi, kapan saudara mulai akan eksekusi? Pada harga pasar berapa? 200.000. Pasar berapa mulai eksekusi?
pada harga 201.000. Pada harga 200. berapa? 201.000. 201. 201. Begini? Ya. Iya. Kalau dieksekusi keuntungannya berapa? Atau kerugiannya berapa? Kerugiannya 0 kalau dieksekusi. Kerugiannya 0. Kalau saudara jual saham ke saya, harganya 200. Tapi kalau jual ke pasar, harganya 201. 1.000. Untung atau rugi? Lebih menguntungkan mana? Menjual ke saya selaku pembeli kontra opsi put atau jual ke pasar? Pasar. Jual ke pasar. Pasar. Kalau ke saya kan cuma 200, sementara kalau jual ke pasar kan 201. Jadi akan exercise atau tidak? Exercise. Exercise. Nah katanya rugi atau exercise? Dijual ke ibu ya berarti tidak di exercise, Bu. Kalau tidak dijual ke saya berarti tidak di exercise. Tidak dieksekusi kah? Iya. Kalau tidak dieksekusi ruginya berapa? Atau untung atau rugi atau ruginya berapa? Untungnya berapa? Rugi 1.000. Rugi 1.000. Rugi 1.000 itu adalah sebesar harga opsi, gitu ya. Nah pulang pokoknya pada harga pasar berapa? 201. Pada harga berapa? Tidak untung, tidak rugi itu pada harga pasar berapa? 200. 201. 201 ini. 1.000. Katanya rugi tadi. 199.000. 199. Berarti ini bukan 201 tapi 199 ya. Begitu? Ketika harga pasar eksekusi 199 dieksekusi atau tidak dieksekusi? Eksekusi. Dieksekusi. Dieksekusi. Ketika dieksekusi tidak untung maupun tidak rugi. Karena ada spread, saudara beli saham di pasar seharga 199 dijual ke saya dengan harga 200 kan. Ketika pembeli itu eksekusi maka penjual wajib untuk membeli ya. Nah haknya itu adalah hak penjual, hak pembeli. Boleh melaksanakan, boleh juga tidak, itu adalah dari sisi pembeli. Kalau dari sisi penjual, ketika pembeli akan eksekusi, maka penjual harus melaksanakan, gitu ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian, kalau dari angka-angka ini semakin kecil, semakin rendah harga pasar saham, keuntungannya semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin tinggi. Semakin tinggi sehingga stock put option ini digunakan pada lindung nilai ketika harga saham memiliki kecenderungan turun, ya, memiliki kecenderungan turun. Jadi kalau harga saham kecenderungan turun, lindung nilainya menggunakan stock put option, opsi put. Tapi kalau kecenderungan harganya naik, diprediksikan naik, maka lindung nilainya menggunakan call option. Gitu ya. Bisa ditangkap isunya? Bisa. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Sudah semua? Ya sudah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini penjelasan yang tadi sudah kita bahas ya. Call option merupakan right to buy, hak untuk membeli.
saham dengan harga tertentu, stock at price, harga ini exercise price atau exercise price, harga eksekusi,